Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputama Estiani Widiarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Pada presentasi student project kali ini, saya berkesempatan untuk membuka presentasi kami dari SGDB 2 dengan judul student project Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae, yang dimana presentasi akan dimulai dari teman saya. Presentasi akan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter, saya Indra Siti Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai Carbapenem resistant enterobacter. Carbapenem resistant enterobacter adalah sekelompok bakteri yang telah mengembangkan resistensi terhadap sekelompok antibiotik yang disebut Carbapenem, yang mencakup spesies seperti Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia. Bakteri ini terus menemukan cara-cara baru untuk menghindari efek antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi yang mereka sebabkan. Dampak buruk dari infeksi Carbapenem resistant enterobacter sangat parah, dengan tingkat kematian yang disebabkan bervariasi dari 20% hingga 45%. Carbapenem resistant enterobacter dapat ditularkan melalui kontak dengan tinja atau luka, menyentuh peralatan atau permukaan medis yang tidak bersih, atau melalui tangan yang tidak bersih. Perawatan untuk infeksi Carbapenem resistant enterobacter menjadi tantangan karena resistensi terhadap antibiotik umum. Menurut penelitian terbaru, Carbapenem resistant enterobacter seringkali membawa beberapa gen resistensi yang membatasi pilihan pengobatan dan membutuhkan durasi terapi yang lebih lama, lebih mahal untuk diobati, dan memerlukan terapi dengan toksisitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan strain yang rentan terhadap Carbapenem. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bayu Rusna Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 032. Kali ini saya akan menjabarkan rumusan masalah dari student project SGDB 2 mengenai Carbapenem resistant enterobacteriaceae yang dibagi pula menjadi 6 poin. Yaitu yang pertama, apa pengertian dari Carbapenem resistant enterobacteriaceae atau CRE. Kemudian yang kedua, bagaimana prevalensi Carbapenem resistant enterobacteriaceae. Yang ketiga, bagaimana patofisiologi infeksi yang disebabkan oleh Carbapenem resistant enterobacteriaceae. Yang keempat, bagaimana faktor risiko hingga penularan bakteri CRE ini. Kemudian yang kelima, bagaimana tahapan pengobatan dari infeksi Carbapenem resistant enterobacteriaceae atau CRE. Kemudian yang terakhir, bagaimana pencegahan infeksi Carbapenem resistant enterobacteriaceae. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Abelona dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan dari student project yang telah kami buat. Yang pertama, mengetahui dan memahami mengenai Carbapenem resistant enterobacteria atau CRE. Yang kedua, mengetahui prevalensi CRE terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengenal patofisiologi infeksi yang disebabkan oleh CRE. Yang keempat, mengetahui faktor risiko hingga penularan yang dapat diakibatkan oleh CRE. Yang kelima, mengetahui dan memahami pengobatan yang dapat dilakukan terhadap infeksi CRE. Dan yang terakhir adalah mengetahui dan memahami proses pencegahan infeksi CRE. Kemudian, terdapat pula manfaat penulisan. Yang pertama itu ada manfaat bagi penulis. Yang pertama, student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog Biomedik 2 serta sumber untuk edukasi. Yang kedua, melatih kemampuan dan literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan, kementerian, dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman penulisan terhadap materi bakteriologi terutama mengenai CRE. Yang keempat, sebagai media untuk melatih diri dalam menggabungkan review bacaan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Kemudian ada pula manfaat bagi institusi. Yang pertama, memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai CRE. Yang kedua, sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi yang terkait. Yang ketiga, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Yang keempat, sebagai tambahan literatur terkaitan dengan resistensi Carbapenem pada enterobacteria. Dan yang terakhir, sebagai media pembelajaran bakteriologi mengenai CRE. Kemudian terdapat pula manfaat bagi khalayak umum. Yang pertama, membantu memahami lebih awal mengenai bakteriologi, khususnya mengenai CRE. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mengenai prevalensi CRE terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui risiko dan penularan yang dapat terjadi akibat CRE. Dan yang terakhir, membantu mendalami mengenai CRE. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan yaitu bab 2 terkait definisi Carbapenem resistant enterobacteriaceae ataupun CRE.
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ataupun CRE menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat, mengingat terbatasnya pengobatan yang mampu mengobati ataupun merespon resistensi jenis ini. CRE berkorelasi dengan jenis bakteri Enterobacteriales yang merupakan bakteri dengan sifat adaptasi yang baik, sehingga memungkinkan adanya cara baru untuk menghindari efek antibiotik yang digunakan. Bakteri jenis ini dapat menyebabkan infeksi seperti pneumonia, infeksi aliran darah, saluran kemih, luka, dan meningitis. Kemampuan bakteri Enterobacteriaceae dalam memproduksi enzim beta-laktamase untuk menghidrolisis carbapenem cenderung menyebabkan adanya resistensi pada pasien. Resistensi antibiotik secara umum didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik yang digunakan. Ketika Enterobacteriales menjadi resisten terhadap kelompok antibiotik jenis carbapenem, maka CRE akan terjadi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin dokter, perkenalkan saya Putu Meandian Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Pada kesempatan kali ini saya izin membahas tentang prevalensi dari CRE serta kesehatan masyarakat. Dalam studi proyek kami dari SGDB 2 sendiri telah membahas tentang signifikansi dari resistensi antibiotik pada Enterobacteriaceae, terutama pada CRE, yang dimana ini telah menjadi fokus perhatian utama para peneliti bidang kesehatan masyarakat. Yang dimana perlu kita ketahui juga bahwa prevalensi dari CRE ini, khususnya di Asia, dengan 49 negara atau wilayah, telah menunjukkan peningkatan resistensi terhadap antibiotik, terutama imipenem dan meropenem, pada berbagai genus Enterobacteriaceae seperti Escherichia coli, Klebsiella, dan Enterobacter. Nah, pencegahan penyebaran CRE ini akan melibatkan tindakan yang memengaruhi masyarakat, yang dimana kita akan melakukan pengawasan penggunaan antibiotik, praktik kebersihan dan kontrol infeksi, serta pemantauan dan pelaporan kasus CRE ini. Dimana kita juga akan melakukan pentingnya penelitian yang terus-menerus untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan infeksi CRE ini agar lebih efektif. Dalam konteks kesehatan masyarakat sendiri, dampak CRE ini termasuk kegagalan dari pengobatan, yang dimana penyebaran infeksi yang mudah, biaya yang perawatan yang sangat tinggi, dan ancaman terhadap keberlanjutan sistem medis ini sendiri. Oleh karena itu, pencegahan CRE ini akan memerlukan kerjasama kita sebagai tenaga kesehatan, peneliti, maupun pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi dari prevalensi CRE guna melindungi kesehatan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nilo Cynthia Chandra Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 050 akan menjelaskan tentang patofisiologi infeksi carbapenem resistant Enterobacteriaceae. Antibiotik beta-lactam prototype atau penicillin G adalah cincin beta-lactam sederhana dengan sedikit gugus R yang dapat merusak fungsi dinding sel bakteri dan mengarah pada penghancuran organisme. Sintesis dari beta-lactamase dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik, yang mana variasi penisilinnya seperti cephalosporin atau carbapenem. Bakteri patogen memperoleh kemampuan untuk menghindari hidrolisis carbapenem melalui mekanisme intrinsik, yaitu mekanisme yang termasuk bersifat inaktivasi enzimatik, selektivitas purin, dan juga pompa efflux. Bakteri gram-negatif memiliki dinding sel dan membran sel. Mereka lebih mampu mengendalikan molekul apa yang melewati membran luarnya. Dinding atau membran ini berarti molekul carbapenem yang besar membutuhkan transportasi ke dalam ruang antar membran bakteri melalui saluran purin untuk memecah PBB. Dengan demikian, saluran purin dapat bertindak sebagai filter yang mencegah carbapenem mencapai tempat kerjanya. Pompa efflux juga bekerja di ruang ini untuk menghilangkan molekul dan juga antibiotik yang tidak teratur atau tidak bersahabat. Yang selanjutnya akan mengatur lingkungan intramembran. Mayoritas mekanisme resistensi non-CpCRE bekerja pada ruang ini untuk mencegah degradasi pertahanan sel tanpa produksi beta-lactamase spesifik carbapenem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ataya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan faktor risiko dan penularan carbapenem resisten Enterobacteriaceae atau bisa disingkat dengan CRE. Enterobacteriaceae penghasil carbapenem adalah patogen yang sangat resisten. Beberapa faktor risiko yang menjadi peran dalam terjadinya infeksi bakteri gram-negatif resisten carbapenem ini yaitu usia, jenis kelamin, lama rawat inap, sebelumnya pernah dirawat di intensive care unit atau ICU, penyakit komorbid, penggunaan alat dan prosedur tindakan invasif, penggunaan antibiotik sebelumnya, dan kondisi imunokompromis.
Faktor risiko lainnya adalah kontak dengan pasien indeks selama kurang lebih 3 hari, ventilasi mekanis, dan pembawa atau infeksi organisme resisten obat lain. Di fasilitas kesehatan, CRE ini ditularkan dari orang ke orang, seringkali melalui tangan petugas kesehatan atau melalui peralatan medis yang terkontaminasi. Selain itu, saluran wastafel dan toilet semakin dikenal sebagai stor lingkungan dan sumber penularan CRE. Mencegah penularan CRE memerlukan kebersihan tangan yang cermat, penggunaan tindakan pencegahan berbasis penularan yang tepat, yaitu penggunaan kewaspadaan kontak atau kewaspadaan penghalang yang ditingkatkan tergantung pada lingkungan dan organisme, pembersihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap praktik kebersihan wastafel dan toilet. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Febriali Kandarbari dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya, 2.5 pengobatan infeksi CRE. Carbapenem adalah antibiotik pilihan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yang resisten terhadap penisilin dan cephalosporin. Dalam beberapa tahun terakhir, infeksi yang disebabkan oleh bakteri penghasil Carbapenemase, termasuk infeksi yang disebabkan oleh Enterobacteriase atau CRE, yang resisten terhadap carbapenem, telah menyebar luas di seluruh dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak lama rawat inap lebih dari 7 hari dan faktor risiko lainnya terhadap kejadian infeksi CRE. Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol yang terdiri dari pasien yang terinfeksi Enterobacteriase yang resisten terhadap carbapenem dan pasien yang terinfeksi Enterobacteriase yang rentan terhadap carbapenem sebagai kontrol. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ida Timiki Suripirada dengan 3 digit terakhir 046. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Munculnya Enterobacteriase yang resisten terhadap carbapenem menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat global, dan carbapenem dianggap sebagai garis pertahanan terakhir melawan Enterobacteriase. Beban infeksi CRE sangat signifikan dibandingkan dengan Enterobacteriase yang rentan terhadap carbapenem, termasuk masa rawat inap yang lebih lama, angka kematian terkait infeksi yang lebih tinggi, dan peningkatan biaya perawatan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa resistensi carbapenem merupakan faktor risiko independen terhadap kematian, kemungkinan disebabkan oleh terapi antimikroba awal yang tidak tepat. Pilihan pengobatan untuk infeksi CRE sangat terbatas. Polymyxin telah digunakan untuk mengobati infeksi CRE, namun masih terdapat kekhawatiran mengenai peningkatan resistensi, terbatasnya kemanjuran, dan toksisitas. Kombinasi penghambat beta-laktamase baru telah muncul sebagai pilihan pengobatan baru untuk infeksi CRE. Namun kombinasi ini tidak efektif melawan semua carbapenemase. Ceftazidime avibactam adalah kombinasi baru penghambat beta-laktam dengan aktivitas in vitro melawan Klebsiella pneumoniae carbapenemase dan Enterobacteriase penghasil OXA48. Semakin banyak bukti menunjukkan manfaat ceftazidime avibactam dalam pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yang resisten, termasuk infeksi CRE. Namun, sebagian besar penelitian yang dipublikasikan mencakup pasien dengan Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Studi terbaru melaporkan keberhasilan pengobatan pasien dengan infeksi OXA48 CRE dengan ceftazidime avibactam. Di Arab Saudi, carbapenemase banyak ditemukan pada isolat Klebsiella pneumoniae. OXA48 adalah carbapenemase utama, diikuti oleh New Delhi metallobeta-lactamase. Tujuan kami adalah untuk menggambarkan perjalanan klinis dan hasil akhir pasien dengan infeksi CRE yang diobati dengan ceftazidime avibactam dibandingkan dengan mereka yang diobati dengan agen lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arvianida Filarita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Adanya Enterobacteriaceae atau CRE yang resisten terhadap carbapenem merupakan ancaman yang serius terhadap dunia kesehatan secara global. Kondisi seperti ini menyebabkan pemilihan antibiotik cukup sulit dan terbatas ketika digunakan untuk terapi infeksi bakteri. Hal ini menyebabkan angka mortalitas dan morbiditas akibat adanya penyakit infeksi pun mengalami peningkatan. Akibatnya, biaya perawatan peningkatan dan lamanya perawatan di rumah sakit, insiden atau CRE yang resisten terhadap carbapenem telah meningkat di seluruh dunia dengan variabilitas regional yang besar. Infeksi yang disebabkan oleh organisme ini berhubungan dengan angka kematian kasar hingga 70%. Penyebaran CRE di layanan kesehatan merupakan masalah medis yang penting dan ancaman kesehatan masyarakat global yang besar. Semua negara berisiko menjadi korban munculnya CRE, sehingga diperlukan rencana kesiapsiagaan untuk menghindari bencana alam yang disebabkan oleh epidemi ini. Tindakan pencegahan yang proaktif dan memadai secara lokal, regional, dan nasional diperlukan untuk membendung penyebaran bakteri ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya tentang beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyebaran CRE. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan kembali, saya Niputuma Estiani Widyarta dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Penyebaran CRE di layanan kesehatan merupakan masalah medis yang penting dan ancaman kesehatan masyarakat global yang besar. Semua negara beresiko menjadi korban munculnya CRE, sehingga diperlukan rencana kesiapsiagaan untuk menghindari bencana alam yang disebabkan oleh epidemi ini. Tindakan pencegahan yang proaktif dan memadai secara lokal, regional, dan nasional diperlukan untuk membendung penyebaran bakteri ini. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyebaran CRE adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pasien berisiko terlebih dahulu seperti evaluasi dan identifikasi pasien yang dianggap berisiko untuk membawa CRE saat masuk ke fasilitas kesehatan. Di mana yang termasuk kategori berisiko yaitu riwayat menginap semalam di fasilitas layanan kesehatan, riwayat ketergantungan dialisis atau kemoterapi kanker, dan riwayat pengangkutan CRE dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya adalah screening aktif terhadap pasien berisiko saat masuk ke fasilitas kesehatan, termasuk screening rektal dan tempat lain yang terinfeksi aktif. Pentingnya screening aktif yaitu akan membantu dalam menentukan tindakan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tindakan pencegahan kontak. Pihak rumah sakit perlu mengimplementasikan tindakan pencegahan kontak seperti penempatan pasien, penggunaan gaun pelindung, sarung tangan, dan tindakan lingkungan. Kemudian yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien dengan memberikan informasi pasien tentang status pembawa CRE mereka. Kemudian pasien dan keluarganya harus diberdayakan untuk berkomunikasi informasi ini saat mendapatkan perawatan kesehatan. Yang kelima, terapkan langkah-langkah intervensi pencegahan dan pengendalian infeksi secara menyeluruh. Gunakan diagram alur dan tabel yang disediakan dalam panduan untuk membantu evaluasi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, adanya sistem pengawasan untuk mendeteksi dan melaporkan kasus CRE dengan melakukan screening aktif dan pengelolaan pasien secara hati-hati berdasarkan hasil screening. Selanjutnya, pemindahan pasien dengan aman. Jika pasien perlu dipindahkan antar fasilitas kesehatan, pastikan pemindahan dilakukan dengan aman dan sesuai dengan langkah-langkah pengendalian infeksi. Kemudian yang terakhir, pemantauan secara teratur dan evaluasi keefektifan langkah-langkah pencegahan yang diambil. Sesuaikan tindakan berdasarkan perubahan dalam kondisi pasien atau epidemiologi lokal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Nadine Evelyn Nanggadana dengan 3 digit NIM terakhir itu 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan yang diperoleh dari topik student project. Di antaranya, Carbapenem resistant Enterobacteriae atau CRE adalah sekelompok bakteri yang telah mengembangkan resisten terhadap sekelompok antibiotik yang disebut Carbapenem. Di Asia memiliki prevalensi CRE dengan rata-rata tingkat resistensi, yang dimana membuktikan adanya kecenderungan peningkatan. Aeromonas hydropilia, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae adalah beberapa organisme lingkungan pertama yang menyebabkan infeksi resisten Carbapenem. Faktor risiko yang menjadi peran dalam terjadinya infeksi bakteri gram negatif resisten Carbapenem yaitu usia, jenis kelamin, lama rawat inap, penggunaan antibiotik, dan kondisi imunocompromised. Cas-AVI adalah kombinasi baru penghambat belaktamase dengan aktivasi in vitro melawan Klebsiella pneumonia carbapenemase atau KPC. Penyebaran CRE dilakukan dengan mengidentifikasi pasien yang berisiko, memberikan edukasi kepada pasien, serta sistem pengawasan terhadap kasus CRE. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saran. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu AB Saputra dengan 3 digit terakhir 044. Di sini saya akan memaparkan saran dari student project SGDB2 mengenai Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau disingkat dengan CRE. CRE ini adalah bakteri yang sulit ditangani karena tingkat resistennya sangat tinggi. Untuk menghindari penyebaran infeksi CRE ini, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat seperti pemilihan antibiotik yang tepat, dosis yang sesuai dengan kasus, pembatasan penggunaan Carbapenem, pengembangan antibiotik baru untuk pengobatan CRE, dan juga pengembangan panduan penggunaan antibiotik. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai CRE ini guna mengurangi angka infeksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah presentasi student project dari SGDB2 mengenai Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau disingkat dengan CRE. Jika ada salah pengucapan kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.